Hey guys, Vigits, apa kabar? How are you hari ini? Welcome back to Christmas Horror Week Paranormal, yo. Yes, ini adalah video pertama kalinya yang bertema This is December, dimana bentar lagi adalah hari Natal. Jadi gua akan ngomongin cerita horor yang kejadiannya di bulan Desember atau ketika pada hari Natal. I know Christmas month itu harusnya kayak happy. It's supposed to be like that. But Paranormal is a horror YouTube channel, y'all. Let me give you some stories. Gua akan memberikan kalian cerita-cerita creepy yang allegedly itu nyata. So, before I enter this video, bagi kalian yang baru datang ke Paranormal, welcome to Paranormal. Paranormal itu adalah horror series by Sasha Marissa, di mana gua ngomongin yang serem-serem, conspiracy, mystery, hantu-hantuan yang serem-serem. You will find it here. And disclaimer, I'm not a professional storyteller. So, I will be appreciated if you click the like and subscribe button for me first. Okay? Ya, background gue rada berbeda, ada hijau-hijau dikit. You know, it's a Christmas vibe. Sebenarnya gue pakai selendang sih. Gue belum beli background lagi. Hari Natal merupakan hari yang bahagia, di mana keluarga dan teman berkumpul dengan hangat. Namun, apa yang terjadi jika Santa Claus itu datang bukan untuk memberikan kalian hadiah, tetapi memberikan kalian sebuah Let's just get into it. Nomor 1 adalah legenda Mistletoe Bride yang masih menghantui England's Bramshill House atau rumah Bramshill. Mistletoe Bride atau pengantin mistletoe ini merupakan cerita yang lumayan terkenal di Hampshire, England, dan cerita ini tuh udah di-retold, udah diceritakan kembali selama berabad-abad dengan versi yang berbeda-beda. Namun cerita intinya itu masih sama. So the story went by like this. Pada suatu hari di bulan Desember, Lord Lovell sedang bersiap-siap untuk menikahi seorang perempuan muda yang merupakan saudari dari Sir John Cope. Sir John Cope merupakan pemilik rumah Bramshill House. Dikarenakan acaranya ini dilaksanakan beberapa hari sebelum hari Natal, Sir John Cope ini memasang banyak ornamen dan banyak sekali mistletoe yang tergantung di seluruh ruangan dalam mansion tersebut. By the way, mistletoe tuh bentukannya kayak begini. So, keluarga Sir John Cope ini mempunyai tradisi pada hari pernikahannya tuh kayak begini, gengs. Pas lagi selesai pesta pernikahan, si pengantin baru ini bersama keluarganya akan bermain petak umpet. Gamenya itu adalah si pengantin harus mengumpet dari semuanya, harus bersembunyi di suatu tempat di dalam rumah tersebut. Dan semua pengiring yang pria, yes, yang cowoknya aja, dan kalau salah satu pengiring prianya ini menemukan si pengantin, mereka dibolehkan untuk mencium si pengantin tersebut, yes. Dan everybody and their mama yang berpartisipasi dalam game tersebut mencarinya. Namun, detik menjadi menit, dan menit menjadi jam, dan 1 jam menjadi berjam-jam. Mereka masih belum menemukan si pengantin ini. Akhirnya permainan ini dianggap menjadi serius karena dia nggak ditemu-temuin selama berjam-jam. Akhirnya 50 tahun ke depannya, Lord Lovell yang masih kebingungan mencari dan bertanya-tanya, kemanakah pengantinku pada saat permainan tersebut di malam pernikahanku. Akhirnya Lord Lovell mencoba untuk ke rumah Bramshill House lagi, yang sekarang sudah tidak ditempati banyak orang, hampir terbengkalai malah. Lalu Lord Lovell menemukan sebuah lemari rahasia di atas rumah Bramshill ini. Di dalamnya dia menemukan sebuah peti kayu yang tertutup rapat dengan kunci gembok dan rantai. Ketika dibuka, Lord Lovell menemukan sebuah tengkorak yang memakai selendang atau tudungan putih gitu ya, yang transparan, dan memakai gaun yang sama percis sama yang dipakai oleh pengantinnya yang hilang pada 50 tahun yang lalu.
Namun bedanya adalah gaun ini ada robekan yang sangat besar di bagian bawahnya. Yes, itu adalah istrinya yang hilang. Dan yang bikin anehnya, tengkorak tersebut dikelilingi oleh mistletoes. Well dang, ini jatuhnya kayak teka-teki, right? So what happened to her? Hotel Bethlehem. Hotel Bethlehem ini terletak di Pennsylvania ya, yang ini. In Pennsylvania, hotel ini terkenal mempunyai banyak cerita hantu atau aktivitas paranormal yang sering terjadi everywhere in that place. Namun dari bagai beragam banyaknya ini cerita hantu, yang paling terkenal adalah cerita Mary Yohe. Mary atau yang dipanggil May lahir pada tahun 1866. Dia menginspirasi cintanya untuk menyanyi dan tampil itu memang dari sejak muda. Bakatnya Mary Yohe atau May ini dilihat banyak orang dan menangkap banyak audiens internasional. Sampai akhirnya dia sukses besar dan tampillah di Paris, Prancis. And no, karirnya itu nggak cuma sampai Prancis, tetapi dia sudah nyanyi kemana-mana sekeliling Eropa. Selama dia tur menyanyi, ada satu bangsawan yang kaya dan dengan cepat menikahi si Mary Yohe ini dan menjadikan Mary Yohe penyanyi ini menjadi anggota aristokrat Inggris. You know, it sound like a happy ending, but then kesuksesannya dan hidupnya yang lavish ini malah membawa dia ke jalan yang berbahaya. Pernikahannya berantakan, abis itu suaminya menjadi bangkrut, dia ceraikan karena dia tidak bergantungan dengan si bangsawan ini. Dia masih mempunyai uang yang banyak dari menyanyi, lalu dia menikahi seorang tentara Amerika, and sadly si tentara Amerika ini merampok sebagian besar hartanya si Mary Yohe ini. Hidup Mary Yohe menjadi menyedihkan dan dia menghabiskan waktunya di Hotel Bethlehem sebelum hari kematiannya. Pada saat kematiannya, dia sempat bersenandung lagu Natal. Dia bersenandung lagu Hark the Herald Angel Sing. Sampai hari ini, pengunjung Hotel Bethlehem mengaku bahwa mereka telah melihat penampakannya Mary Yohe yang muda ini memakai pakaian elegan dan mulai memainkan piano. Ketika didekati, ternyata itu hanya bayangan dan menghilang begitu saja. Beberapa bahkan ada yang mengaku bahwa ketika jam 12 malam mereka mendengar suaranya yang samar-samar tapi bisa dikenali. Alright guys, ini yang ketiga, which I think ini you won't see it happen. Pada suatu hari, seorang gadis yang namanya Juliet sedang sendirian di rumah. Hari itu merupakan hari sebelum hari Natal. Dia sendirian karena pada hari itu ibunya masih bekerja. Ibunya merupakan seorang perawat dan dia tidak dapat hari libur gitu loh. Ya udah, si Juliet ini sendirian dan baru aja ngedekorasi pohon Natalnya sebelum ibunya datang karena dia mau surprise ini nih loh, Mam, udah jadi nih pohon Natalnya. Setelah dia udah selesai, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu apartemennya. Juliet mengambil sebuah box agar dia lebih tinggi dan bisa ngeliatin lubang di pintu apartemennya. Ketika dia melihat di lubang intip, dia melihat seorang pria mengenakan setelan Santa Claus. Ini Sinterklaas, ini Sinterklaas. Dia berkata seperti itu. Juliet mungkin baru berusia 11 tahun. Tetapi dia bukan anak yang bodoh. She knows kalau misalnya ada orang strangers atau orang asing, lebih baik tidak dijawab. Dia menolak untuk membuka pintu, itu terus diketok-ketok. Dan si Santa Clausnya bilang, aku bisa lihat loh bayangan kamu di bawah itu pintu. Karena Juliet udah tahu bahwa si orang ini nyadar ada orang di dalam apartemennya, Juliet berteriak, pergi nggak? Kalau nggak aku akan telepon polisi sekarang. Nggak nyampe semenit, pintu itu tiba-tiba ada sebuah kapak yang menghancurkan pintu apartemennya.
Juliet ketakutan dan segera untuk mengumpat di dalam kamar tidurnya. Sekarang Juliet bersembunyi di dalam lemari pakaiannya, mencoba untuk tidak bernapas. Si Santa Claus ini membuka pintu lemari dan menemukan Juliet. Tetapi Juliet sudah memegang hanger dan berhasil untuk nyolok matanya si Santa Claus ini dengan gantungan baju. Namun setelah kejadian itu, everything changed. Semuanya berubah. Ibu Juliet akhirnya berhasil pulang sekitar tengah malam. Dia menemukan pintu rusak dan cepat-cepat memanggil Juliet. Kamu di mana? Dan ketika ibunya Juliet melihat ke ruang tamu di mana ada pohon Natal yang didekorasi dengan cantik, lalu dia melihat bahwa pohon Natal tersebut telah dihiasi dengan potongan jari tangan dan jari kaki anak kecil. Seminggu sebelum Natal, aku dan mantan pacarku, Kaylee, pergi ke rumah orang tuanya. Kita berdua itu hidup di Long Island, New York, sementara rumah orang tuanya itu lebih ke atas dan lumayan jauh. Lebih tepatnya, mereka tinggal di Vermont. Hubungan kita sih masih baru, namun si Kaylee ini bersikeras banget untuk menemukan gue dengan keluarganya. Well, keluarganya dia kecil sih, so it's not going to be a problem. Ketika gue sampai, rumahnya itu bagus banget. Rumahnya ini bener-bener kayak terpencil, kanan kiri itu tidak ada tetangga, hanya ada pepohonan-pepohonan yang diselimuti oleh salju putih. Ketika aku memarkir mobilku di depan rumahnya, keluarga Kaylee langsung menyambut kita di teras depan. First impression keluarganya Kaylee itu friendly, sangat bersahabat, welcoming, membuka, tapi secara bersamaan weird atau aneh. Bapaknya nggak senyum sama sekali dan cuma ngomong, "Saya senang akhirnya saya bertemu denganmu." On the other hand, ibunya welcoming banget sampai meluk gue dan lebih ngeliatin emotionnya. Tetapi wajahnya aneh. Bukan fitur wajahnya, tetapi ibunya ini senyum lebar banget sampai seakan-akan pipinya itu sakit. Selain senyumnya yang lebar itu, matanya melotot. You masih Kaylee's girlfriend, huh? Gue kalau udah ngeliat kayak gitu, pacarnya ibu gue kayak begitu, gue bakal cabut. I don't care. So anyways, gue balik lagi ceritanya. Gue gak mau jahat, tetapi memang ekspresinya itu nyeremin banget sih. Lalu beberapa jam kemudian, adiknya Kaylee datang, yaitu adalah Paul. Paul ini baru pulang kerja dan yang bikin gue gak enaknya itu, si Paul ini merupakan individu yang canggung dan susah untuk bersosialisasi. Paul ini mempunyai mole rambut yang mangkok dan kedua tangannya itu actually seluruh lengannya itu ditutupi oleh tato-tato tribal. Pada akhirnya kita semua makan malam bersama dan itu canggung banget. Di tengah-tengah lagi makan, ibunya tiba-tiba ngeliatin gue sembari senyum yang lebar itu melotot dan terus tiba-tiba nyanyi Jingle Bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Madu, what the hell is wrong with their family? I know this is Christmas. Sorry, gue potong. Let's continue. Waktu berlalu, akhirnya kita nonton film di ruang tamu bareng-bareng. Pada diem-dieman, dan aku ini sedang mencoba untuk tidak eye contact bersama si Paul. Karena dari ujung mata gue tahu Paul ini melototin gue terus dari samping. Akhirnya karena gue uncomfortable, gak nyaman, gue balikin kepala gue dan ngeliatin si Paul. Lu mau tahu gak sih, kita saling bertatap-tatapan selama 5 detik. Akhirnya dia ngelengos. Aneh banget sumpah. So akhirnya waktu tidur datang. Yes, everybody went to sleep. Jadi aku dan Kaylee ini on the way ke kamar. Kita tinggal di kamar tamu. Ya udah, gue udah bebaring dan Kaylee ini ke kamar mandi mau sikat gigi, pintu ditutup dan HP-nya itu ditinggal di meja tidur. Lalu ada teks masuk nih. Jujur, gue itu merupakan seorang yang kepo dan akhirnya iseng deh lihat notifikasinya dari siapa sih ini. Oh, ternyata ada teks dari ibunya. Isi dalam teks tersebut gak pernah seumur hidup terpikirkan oleh gue. Isinya seperti ini. Dia udah mencurigai kita belum sih? Sebelum gue membaca tulisan sisanya, notifikasi masuk lagi dari ibunya, dimana yang teks tadi udah ketutup. Jadinya cuma kayak 2 new messages, 2 pesan terbaru. Gue nggak tahu password si Kaylee, yaudah gue biarin aja. Gue balikin lagi HP-nya dan Kaylee kembali ke tempat tidur.
matiin lampu, dan tidur. Tetapi perasaan gue belum tenang, jadi gue gak bisa tidur dan masih melek. Namun, tepatnya pada jam 2 pagi, Kaylee tiba-tiba bangun dari tempat tidurnya dan seakan-akan mencoba untuk membuat suara sekecil mungkin agar tidak membangunkan gue. Tapi dia gak tahu kalau gue masih bangun. Ketika dia bangun, gue mencoba untuk merem kan, dan ternyata ketika gue ngebuka mata gue dikit, gue bisa melihat kakinya Kaylee di depan hadapan gue. Yes, Kaylee ini sedang berdiri di sisi tempat tidur gue untuk ngecek apakah gue udah tidur atau belum. Beberapa detik kemudian, Kaylee meninggalkan gue dan keluar dari kamar menuju ke lantai bawah. Gue diam-diam ngikutin Kaylee dan langkahan gue berhenti di atas tangga biar gak ketahuan. Disitulah gue dengar Kaylee ngomong sama ibu dan adiknya. Ketika gue balik ke atas, mama jaga pintu ya, Paul, kamu mesti bawa talinya. Lalu ada bisikan-bisikan lagi yang gak bisa gue denger, dan akhirnya ada suara Paul nih yang mengatakan, bola matanya bagus nih buat dekorasi pohon Natal kita tahun ini. Pada saat itu, gua diam-diam balik ke kamar dan segera mengambil kunci mobil. Namun, di kegelapan kamar tersebut, gua bisa melihat bahwa ada bayangan di pojok kamar. Ternyata itu adalah bapaknya Kaylee yang sedang melihatiku. Aku panik dan mengeluarkan suara yang kaget. Bapaknya Kaylee langsung menaruhkan jari di depan mulutnya. Dan tangannya satu lagi membuka jendela kamar. Ekspresi bapaknya Kaylee langsung mengganggu-ganggukan palanya. Lalu dia bilang dengan pelan-pelan, "Go now!" Gua langsung loncat, kakiku pincang, tetapi aku berhasil masuk ke mobil dan menjalankan mobil tersebut pergi sejauh-jauhnya dari rumah Kaylee di Vermont itu. Ketika aku sampai di Long Island, aku baru teks mantan pacarku itu. Gue gak tahu ya apa yang lo mau lakuin malam ini, tapi gue denger kalian semua, dan itu semua gila. Tolong jauhin diri gue, dan gue janji gue gak bakal bilang ke polisi. Memang gue belum tahu keluarga lo, tetapi gue tahu bahwa kalian telah melakukan hal yang gila itu ke beberapa orang lainnya. Nobody knows apa plannya mereka. What would you do kalau misalnya bapaknya Kaylee itu bukan ngebantuin elu, tetapi juga hostile, malah jahat juga ke lu? What would you do? I wanna know. Drop in the comment. Gue pengen lihat strategi lu kayak gimana. Oke? Lo versus Kaylee, bapaknya Kaylee, ibunya Kaylee, dan adiknya Kaylee yang punya potongan rambut pangkok. How about that? Merry Christmas, y'all! Aku adalah anak yang tertua dari 4 bersaudara. Umurku 16 tahun, adik perempuanku umur 11 tahun, dan 2 bocil adik laki-lakiku berumur 6 tahun dan 7 tahun. Orang tuaku merupakan salah satu anggota member dari klub orang-orang kaya dan orang-orang yang gila hormat. Perkumpulan orang-orang kaya ini selalu mengadakan acara Natal atau pesta Natal 2 hari sebelum hari Natal. Dan mereka ini selalu mengadakan pestanya di rumah yang besar banget, kayak cottage tapi more luxury. Anak-anak seperti gua dulu selalu datang pakai baju elf atau baju Santa Claus dan naruh-naruhin kado di dalam kantong merah besar yang ditaruh di depan perapian. Tahun ini sahabat papaku lah yang giliran menjadi Santa Claus, yaitu adalah si Matthew. Matthew ini duduk di meja yang sama seperti kita, jadi ketika dia berdiri untuk keluar siap-siap ganti baju jadi Santa Claus, gua menyaksikannya. So, pada malam itu ada 20 anak di sana dan gak ada yang nyadar sama sekali. Semuanya pada having good time, orang tua pada chatting, this and that. Kita yang anak-anak main di ruang tengah. Lalu pintu ruangan tersebut kebuka dan ho ho ho. Memang pada saat itu aku berumur 16 tahun. Tetapi aku menyadari bahwa si Om Matthew ini pakaian Santa Claus-nya gembel banget sih. Bukannya aku jahat ya, tetapi Matthew itu merupakan seseorang yang memperhatikan penampilannya. Masa dia mau menjadi Santa Claus yang pakaiannya lusuh begini? Ya, jenggot putihnya bersih sih. Dan gue bakal ngasih acungan jempol dengan suaranya dia jadi Santa Claus. Namun secara bersamaan ketika Santa Claus atau Matthew ini datang ke dalam ruangan,
orang tua kita saling menatap, seakan-akan ada sesuatu yang salah. Mungkin mereka juga nyadar kali ya bahwa kostum Santa Claus-nya itu jelek banget atau lusuh. Dan Om Matthew ini mengambil karung merah kita yang berisi banyak kado. Dia ambil, tetapi bukan dibagiin ke kita. Dia keluar lagi ke pintu dan bilang, "Gua akan balik lagi dengan hadiah yang lebih banyak ya. Ho ho ho." Beberapa detik setelah Santa Claus itu keluar, para orang tua saling menatap-natapan. Itu bukan Matthew. Itu bukan Matthew. Kejar dia, kejar dia. Orang tua pada keluar dan akulah satu-satunya anak yang berani keluar dari rumah tersebut untuk mencari tahu ada apa sih. Ketika aku keluar, ternyata Matthew hilang, begitupun juga mobilnya hilang. Namun ketika semua orang tua pada masuk, aku masih di luar. Rumah cottage yang besar ini dikelilingi oleh hutan-hutan. Sebelum aku masuk ke pintu, aku mendengar, "Help! Help me!" Dan itu suara terdengar dari hutan. Aku sudah berumur 16 tahun pada saat itu dan aku memberanikan diri untuk mencari suara tersebut. Lalu aku temukan ada sesuatu yang mengelilingi sebuah pohon dalam hutan ini. Aku menyadari bahwa itu adalah Om Matthew. Matthew telah diikat oleh tali yang sangat erat dan aku berteriak juga, "Help! Anybody help!" Mengharapkan bahwa ada orang tua yang mendengar dari rumah itu. Karena jika aku tinggalkan Matthew lagi, belum tentu aku akan melihatnya dia lagi di spot ini. Pada akhirnya, beberapa orang tua menemukan aku dan Matthew. Matthew telah ditemukan dengan mukanya yang bonyok. Dan yes, menurut papaku, Matthew itu adalah salah satu orang yang menggemari jam-jam mahal. Dan yes, pada malam itu, Matthew of course memakai sebuah jam yang sangat mahal. Namun pada malam itu, dia tidak memakai jam tangan. Atau bisa dibilang jam tangannya telah diambil bersama pergelangan tangannya juga. Jadi buntung. That's it. Top 5 Christmas horror stories curated by Sasha Marissa. I guess this is it, guys. And yes, di video berikutnya it will be a Christmas theme tetapi yang horror. So don't worry, gue bakal ngomongin Krampus. It's going to be fun, alright? I hope you enjoyed this Christmas theme. I love my outfit. It's really Christmassy walaupun background gue ya pakai selendang. Don't forget to follow my Instagram untuk updates dan story-story yang gak jelas dari gua. And I love you guys. Merry Christmas, y'all.